Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan uji prasyarat, yaitu yang ketiga, uji multikolinialitas. Nah, kita langsung aja. Ini datanya sudah saya masukkan. Caranya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tinggal copy paste dari Excel, kemudian pindah di SPSS, penamaan. Ini seperti biasanya. Boleh nama ini diganti X1, X2, Y, kemudian ini labelnya di produk, promosi, dan pembelian juga boleh, ya, keputusan pembelian juga boleh. Kalau kemarin kita menggunakan data MSDM, hari ini kita mencoba untuk menggunakan data dari pemasaran. Oke, kita mulai aja. Kemudian kita langsung klik analisis, kemudian kita klik regresi, ya, kemudian linear. Oke, dari sini kita masukkan ya data-datanya, ya, dimasukkan. Ini saya kembalikan dulu biar teman-teman tidak bingung. Oke, pembelian dimasukkan ke dependent, kemudian produk sama promosi kita masukkan independen. Kemudian di situ kita klik statistik, ya. Oke, kemudian di situ kita coba klik lagi, yaitu collinearity diagnostic, ya. Kemudian langsung continue, kemudian oke. Nah, dari hasil ini yang perlu kita baca yaitu berkaitan dengan koefisien A, yaitu tabel koefisiennya, collinearity statisticsnya ini, ya, uji FIF. Nah, dalam uji FIF ini bisa dikatakan, ya, bisa dikatakan bahwa itu tidak terjadi multikolinear apabila nilai FIF-nya itu lebih besar, lebih kecil, ya, dari nilai 10. Jadi kurang dari 10 nilai FIF-nya. Kemudian toleransinya apabila lebih dari 0,10. Nah, di sini FIF-nya lebih besar dari 10 dan toleransinya juga lebih besar, nilai FIF-nya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Nilai FIF-nya 1,203 sedangkan toleransinya 0,831. Oke, saya kira cukup untuk uji multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Nah, dalam uji heterokedastisitas ini ada beberapa metode uji, ya. Ada yang menggunakan scatter plot, ada yang metode PAK, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dulu dengan metode menggunakan scatter plot dulu. Nah, dalam metode scatter plot ini, ya, dalam uji hetero gitu aja nanti saya sebutkan biar nggak terlalu panjang. Heterodistisitas saya juga ribet nih ngomongnya. Dalam uji hetero ini kita langsung aja, ya, dengan menggunakan data yang sama, yaitu kita klik analisis, kemudian kita masukkan ke regresi, kemudian linear. Dengan data yang sama juga, data yang dimasukkan juga persis sama. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah plot. Namanya juga scatter plot. Kemudian di sini, ya, ada dua, yaitu nah ini sheet, ya. Kalau sheet ini dimasukkan ke Z, ya, kemudian Z-pred, ya. Sini kita masukkan ke X-nya. Setelah itu kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, dari klik OK ini kita akan tahu, nah, hasil dari scatter plotnya. Dari scatter plot ini, ya, kita bisa melihat apabila titik-titiknya ini menyebar, maka itu lebih baik, ya. Tetapi kalau titik-titiknya itu atau bulatan-bulatannya itu mengumpul, itu akan buruk. Tapi di sini kita lihat kebanyakan memang menyebar, jadi bisa dikatakan baik. Tapi kita akan coba menggunakan metode yang lain. Bagaimana? Ya, yaitu menggunakan metode PAK. Ya, caranya bagaimana? Tetap sama, cuma agak lebih panjang. Yang pertama kita klik analisis, regresi, kemudian linear. Nah, kemudian
kita tinggal masukkan variabel-variabelnya sama tetap ya, kita tetap masukkan sama, tapi coba ini saya balikan dulu ya. Oke. Nah, pembelian masuk dependent, produk sama promosi itu masuk independent. Oke, kemudian klik tombol save. Nah, di situ ada, kita klik pada posisi understand untuk posisi kolom residual. Oke. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini nanti kita akan muncul yang namanya res_1. Ini yang kita butuhkan, bukan hasilnya akhirnya. Nanti langkahnya masih banyak lagi ya. Karena kita mentransform yang namanya data. Kemudian transform ya. Kemudian ini compute. Nah, di sini ya, untuk target variabel ini bisa ditulis abs_res. Nah, kemudian pada numerical expansion itu kita bisa menulis abs ya, abs_res_1. Oke. Nah, di sini kita bisa hasilnya seperti ini kan. Kita bisa klik tipe ya, tipe sama label ya. Nah, di tipe dan label di sini ya, kita bisa nulis absolute residual. Jadi ditulis absolute residual. Jadi maaf, ini banyak suara-suara anak kecil. Memang ini saya sambil ngomong ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin tidak akan mengganggu. Nanti kalau benar-benar teman-teman belum paham, nanti bisa tanyakan kembali kepada saya. Oke, kita lanjut continue. Setelah itu kita oke. Ya. Nah, di sini nanti akan ada tambahan yang disebut abs_res ya. Kemudian langkah selanjutnya analisis, kemudian regresi, kemudian linear. Ya. Nah, di sini nanti kita masukkan ya absolute, ini diganti ya, absolute residual ya. Kita masukkan absolute residual ya, absolute residual abs_res ya, atau dalam kurung abs_res sama aja ya. Bentar, ini saya keluarkan dulu aja biar nggak bingung. Dan kita masukkan independen ya, produk sama promosi. Kalau di contoh dalam buku itu menggunakan uang saku sama motivasi. Bisa dilihat pada halaman 53 ya. Nah, oke. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah tabel ANOVA sama tabel koefisien A. Tabel A sama ANOVA sama koefisien A. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Mari kita baca bersama. Yang dikeluarkan ANOVA sama koefisien oke, sudah. Sebagaimana dalam analisis regresi berganda, yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah hasil pengujian F regresinya. Jika pengujian F signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan terjadi heterosedastisitas. Jadi apabila nilai sig F-nya itu lebih kecil ya, terjadi hetero. Nah, ini kan lebih besar, yaitu 0,09, berarti tidak terjadi ya. Kemudian yang selanjutnya nilainya, nilai ACC atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan sebesar ya 2,634, sedangkan nilai sig-nya 0,09. Jelas ini lebih besar. Jadi